أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di paruh ketiga, paruh yang terakhir dari perjalanan kita bersama Ramadan di bulan Al-Quran ini. Kita berharap dengan bertawassul kepada kepengampunan Allah yang tak terhingga, kedermawanannya yang tak terhingga, untuk menganugerahkan kepada kita husnul khitam di bulan Al-Quran ini, di tahun ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita segala anugerah-anugerahnya yang tak terhingga, yang tak terbayangkan oleh kita. Betapa banyak jenis anugerah-anugerah itu yang kita ketahui dengan mudah adalah Lailatul Qadar. Allah berkenan untuk menganugerahkannya kepada kita sekali lagi atas dasar kepengampunan Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, dan atas penghargaan khusus yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak ada pemberian khusus yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali umatnya mendapat bagian dari itu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita membaca ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah berkenaan dengan ketentuan wajib berpuasa pada bulan ini, Allah sudah kaitkan dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kita kemudahan. Allah yang Maha Dermawan menyatakan itu kepada kita sekalian dengan segala ketentuan yang ada di dalam kewajiban berpuasa, dikaitkan dengan Al-Quran.
Atau kita bisa mengatakan karena dikaitkan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kita segala kemudahan. Dengan kemudahan itu antaranya Allah menyatakan kepada kita apa dasarnya, apa sebabnya. Allah menyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 3 persoalan di situ. Allah memudahkan kita dalam aneka ragam etika berpuasa, ketentuan berpuasa. Allah menyatakan agar supaya kalian mampu berpuasa dengan sempurna, agar kalian bisa memenuhi ketentuan hari-hari yang kita mendapatkan kewajiban berpuasa. Allah menyatakan demikian, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kalian makin terpesona dan terkagum-kagum kepada kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian terus mengagungkannya dan membesarkannya atas hadiah yang Allah berikan kepada kalian, atas hidayat yang Allah berikan kepada kalian. Semuanya itu adalah anugerah-anugerah yang patut untuk disyukuri. Hati kita itu penuh dengan syukur, penuh dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan segala kekaguman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya membayangkan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga. Wala'allakum tashkurun. Dengan demikian kalian menjadi hamba yang bukan saja bersyukur, tetapi terus menerus bersyukur. Tashkurun, sekarang, besok, seterusnya, sampai detik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terus mengucapkan syukur, menerjemahkan iman kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan saja, tidak ada waktu yang membatasinya. Allah menggunakan di situ present tense, ya, yang dalam bahasa Arab dikatakan fi'lul mudhari'. Kalian bersyukur, 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 dan terus menerus. Allah kaitkan dengan puasa. Allah kaitkan keterlibatan puasa dengan Al-Quranul Karim. Saya berupaya menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan kita dengan doa. Pada ayat berikutnya, mari kita melihat kepada Al-Quranul Karim. Dengan singkat saya membacakan ayat-ayat terhadap janji-janji Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janji kepada Nabi itu janji kepada kita. Pemberian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian kepada kita sekalian. Rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Rasulullah itu namanya Ahmad di dalam Al-Quranul Karim. Yang salah satu maknanya apa? Segala sesuatu yang terkait dengannya menjadi lebih terpuji, lebih istimewa. Ini nama Rasulullah.
yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut secara jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala di surat Saba menyatakan di surat Az-Zukhruf, ya, surat yang berurutan ke-43. Allah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang memusuhi Rasulullah, yang memerangi agama yang beliau bawa, memerangi umat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Wahai Rasul, laksanakanlah tugas dan kewajibanmu, amanahmu untuk membacakan Al-Quran, untuk menyampaikan kepada umat manusia. Jangan galau, jangan gelisah dengan segala ujian, tantangan, rintangan yang harus engkau hadapi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa imma nadhhabanna bika. Jangan dikira kalau sampai engkau wafat, engkau tidak menyaksikan betapa terhinanya, betapa terkalahnya siapa-siapa yang memusuhimu, memusuhi agamamu, memusuhi orang-orang yang beriman. Fa imma nadhhabanna bika. Allah bersumpah ini. Apabila pasti ya, ketika tiba saatnya engkau kukembalikan kepadaku, jangan pernah terbayangkan oleh kamu dan umat kamu sedikit pun bahwa aku tidak akan mengambil hak kalian dari orang-orang yang menzolimi kalian, yang terus-menerus memusuhi kalian. Padahal kalian itu membacakan firman-firman Allah kepada mereka. Tidak ada yang kamu tuntut dari mereka. Tidak ada yang kamu minta dari mereka, kecuali kesempatan untuk membacakan, menyampaikan Al-Quran. Supaya ibu-ibu ya tahu apa itu Al-Quran, Bu. Ini Allah menyatakan begini, Bu. Jangan pernah sedih ketika kamu tidak melihatkan betapa orang-orang yang musuh kamu itu tunduk, terpukul, tidak berdaya di hadapan kamu. Bukan karena aku tidak mampu untuk mengambil hakmu. Allah menyatakan, fa inna minhum muntaqimun. Kan ku ambil hak kamu dari mereka. Ini Allah menyatakan begini. Di surat Az-Zukhruf ayat 41. Atau, jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, aku bisa menyaksikan kamu mendapatkan segala kemenangan atas mereka secara duniawi. Kau melihat mereka tidak berdaya di hadapan kamu. Akhirnya mereka terhina. Dan ini berlaku atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka benar-benar mengikuti apa yang dicontohkan, yang diperankan oleh Nabi Muhammad. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum. Aku berjanji kepada kalian untuk memenangkan kalian, untuk memuliakan kalian di kehidupan duniawi dan di kehidupan akhirat. Andai kata kamu menyaksikan itu di kehidupan duniawi. Au nuriyannaka, dalam bentuk sumpah. Atau, jadi memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu. Ada dua kejadian yang harus disadari oleh Rasulullah SAW. Dan beliau pasti sadar, pasti beriman dan pasti yakin. Tetapi juga diminta kepada kita sekalian. Karena ayat ini
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk nabi kita saja, tetapi untuk umat beliau. Tentunya umat yang beriman. Padahal ini adalah pelajaran bagi umat beliau semuanya. Ada yang menerimanya, ada yang tidak menerimanya. Dan kita insya-Allah taala menerimanya, dan demikian insya-Allah ya, keluarga kita, anak keturunan kita menerimanya itu semuanya. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum. Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam musuh-musuh kita dalam Al-Qur'anul Karim. Atau kutunjukkan kepada kamu dan umat kamu bahwa aku akan mengambil hak Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kuberikan peringatan kepada mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Itu bisa kutunjukkan di kehidupan duniawi dan disaksikan oleh umatmu dan oleh engkau tentunya. Ya. Fa inna alaihim muqtadirun. Allah menyatakan dengan sumpahnya bahwa memang kami, Allah menyebutkan kami, menyebutkan sifat-sifatnya yang maha sempurna, maha berkuasa, dan maha mampu untuk melaksanakan apa yang sudah kami katakan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan pernyataan apa? Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Maka berpegang teguhlah kamu dengan apa yang diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Berpegang teguhlah, yakinlah, damailah, tenanglah hati kamu, ditujukan kepada umat ini. Saya baca begini supaya kita merasakan ini. Ini terjemahannya Bapak-bapak. Bukan tafsir, bukan. Tidak ada itu bayangan pendapat, tidak ada sini. Fastamsik. Tahu kata-kata fastamsik artinya apa? Kamu pegang dan kamu dipegang. Kamu pegang Al-Quran, Al-Quran pegang kamu. Bagaimana bisa lepas? Kecuali kamu tidak mau. Kamu tidak percaya. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Berpeganglah dan kamu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan berpegang kepada kamu juga. Ya. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Innaka ala siratim mustaqim. Sungguh benar-benar engkau wahai Nabi dan kita umatnya di dalam itu, di atas jalan yang lurus. Jalan menuju Allah, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian simak ayat berikutnya. Wa innahu ladzikrul laka. Sungguh Al-Quran itu, kan tadi disuruh berpegang teguh kepada apa? Kepada Al-Quran. Allah menyatakan wa innahu, dan sungguh Al-Quran itu, ini Allah menyatakan benar-benar hambaku, ini sumpah. Wa innahu, sungguh Al-Quran itu, sungguh dia itu Al-Quran. La dzikrul laka, pasti merupakan, ini terjemahannya apa? Terjemahannya Bapak-bapak ya. Zikrun di sini apa? Peringatan. Pengingat namanya. Al-Quran itu pengingat, peringatan. Zikrun juga artinya apa? Sejarah kebesaran. Sejarah kebesaran. Allah menjanjikan kebesaran ini di dunia dan akhirat. Untuk Nabi Muhammad dan untuk umat ini yang beriman dulu, Pak.
Apa itu sejarah? Coba kalau lihat sejarah Indonesia, baca sejarah Indonesia, sejarah bangsa-bangsa di dunia ini. Coba baca. Yang ditulis apa? Cerita-cerita kebesaran orang-orang tertentu. Yang kita dengar itu nama siapa-siapa saja. Coba lihat. Sebut saja 100 nama. Untuk bangsa yang begini besar, 270 sekian juta ini. Apa artinya 100 orang? 1000 orang. Orang-orang besarnya. Baca sejarah. Ada nggak nama kita di situ? Allah menjanjikan untuk setiap daripada kita yang menerima Al-Quranul Karim. Dijanji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman atau tidak beriman. Kita menerima kebesaran yang dijanjikan ini atau tidak menerimanya. Percaya atau tidak percaya. Salah satu makna zikrun itu sejarah kebesaran. Dengan Al-Quran. Apa perlunya Allah bohong sama kita? Kita tahu Allah itu siapa. Pencipta alam sebesar, alam semesta ini. Segala kebesarannya itu kita saksikan dalam hidup ini. Semuanya. Segala sesuatu berbicara tentang keesaannya. Tiada dua. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika. Dia merupakan sejarah kebesaranmu wahai Rasul, dan sejarah kebesaran Rasulullah itu sudah terang benderang disaksikan oleh dunia sekarang ini. Ini contoh sejarah kebesaran sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Artinya orang-orang yang sezaman dengan beliau. Al-Muhajirina wal-Ansar. Al-Muhajirina wal-Ansar. Keluarga Rasulullah SAW. Betapapun yang mereka alami dari kesulitan hidup, mereka tetap terpandang dan terkenal. Tetap diingat oleh umat manusia. Ini umat manusia. Di sini Allah berbicara tentang kebesaran dalam dimensi yang luar biasa. Jadi supaya kita tahu bahwa fasubhanalladzi biyadihi malakuti kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Kita akan baca surat Yasin, ditutupi dengan apa coba? Ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Ditutup apa? Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangan Allah Subhanahu wa taala tok. Maha suci Dia, tidak ada suatu apapun yang bersamanya, yang dengannya, tidak ada. Dia mutlak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Di tangannya malakut. Malakut itu artinya apa? Segala bentuk kepemilikan. Semua alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, ya, ibu-ibu bapak, kata-kata al-mulku itu artinya apa? Kepemilikan dan kekuasaan. Jadi bukan saja alam semesta ini memang ciptaannya, maka pasti jadi miliknya. Pasti dia berkuasa atasnya. Allah yang menyatakan itu. Jadi sejarah kebesaran ini bukan tercatat di dunia yang kecil ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dunia ini kecil kalau dibandingkan dengan alam akhirat. Alamul malakut itu beda. Malakut ini, kalau mulku itu kekuasaan duniawi. Kalau malakut ini kekuasaan yang termasuk kekuasaan yang tak terlihatkan oleh kita. Jadi sejarah kebesaran kita itu ditulis di alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Nama kita ada di sana ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu dalam Al-Qur'anul Karim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika. Kata-kata kaum ini menunjukkan orang-orang yang dekat denganmu. Mau dekat sama Rasulullah atau tidak? Dengan Al-Quran. Maka terus terang saya mau sampaikan kepada bapak-bapak. Ketika kita memperingatkan maulid itu. Ulama-ulama berkata, bicara dong tentang perjalanan Nabi Muhammad ketika berjuang, kesulitan, suka dan dukanya, suka dan duka orang-orang yang bersamanya. Kamu baca itu supaya kamu lebih mengenal Rasulullah. Ya. Kenapa kita banyak berselawat? Kenapa kita diperintahkan untuk selawat? Untuk lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk lebih mengenal Nabi Muhammad, baca Al-Quran. Lihat dukanya, lihat sedihnya, lihat keprihatinannya, lihat dan rasakan itu. Untuk kamu makin kagum kepadanya, makin terpikat kepadanya. Disuruh begitu loh. Disuruh ngaji bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka Lailatul Qadar itu kenapa? Kebesaran yang hanya mengetahuinya siapa Allah Subhanahu wa taala. Khairum min alfi syahr. Umur berapa yang Allah berikan kepada kita? Bayangkan itu. Mau nilai umur kita yang makbul diterima oleh Allah berapa juta tahun? Silakan. Silakan berharap. Silakan membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari di bulan suci Ramadan ini. Saya ingin kita sama-sama memperhatikan ayat Al-Quran. Salah satu kebesaran Lailatul Qadar, Allah menyatakan apa? Tanazzalul malaikatu warruhu biizni rabbihim. Bahwa para malaikat itu turun. Jadi bumi kita ini kecil sekali, di alam raya ini kecil sekali, menjadi pusat perhatian para malaikat minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim, pencipta dan penganugerah mereka. Namun orang yang sungguh-sungguh menerima Al-Quran, Allah menyatakan apa? Wa minhum sabiqum bil khairati biizni, bukan rabbihim, biizni Allah. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang sabiqum bil khairat, di dalam menerima Al-Quran itu Allah menyatakan apa? Mereka mau, Allah mau. Mereka mau, Allah terima. Dan Allah bukan menyebut Rabb. Rabb itu apa? Pencipta, penganugerah, pemelihara, pelindung, pendidik. Ada beberapa sifat di situ. Tetapi Allah, kata-kata Rabb itu satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sebut Allah itu luar biasa, lebih luas lagi ketimbang kata-kata Rabb. Dari situ kita belajar dari Al-Quranul Karim. Bagi umat Nabi Muhammad, mereka bukan malaikat, mereka manusia biasa kayak kita semuanya. Umat Nabi Muhammad yang paling terkemuka pun manusia. Rasulullah manusia. Innama ana basyarum mithlukum. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya,
Ada yang bisa menghalanginya? Bahkan para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita. Di dalam Al-Quran itu. Tergugahkah kita atau tidak? Wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan itulah pemberian anugerah. Bukan atas dasar A dan B. Atas dasar Allah Maha Dermawan. Yang luar biasa penganugerahannya. Jadi bapak-bapak, ini terjemahan Al-Quranul Karim. Masing-masing kita silakan merenung, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, kan Allah katakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau kamu mau, ada di antara mereka yang mau, wahai Rasul, wahai hambaku, wahai kekasihku, yang mau berkomunikasi dengan aku, yang mau memanggil aku, bilang, "Ya Allah, Ya Rabbal Alamin." Ya. Sungguh betul-betul aku sangat dekat dengan dia. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Aku memenuhi, ujibu. Bukan satu kali, terus menerus. Begitu dia ingat kepadaku, begitu dia memanggilku, ku sambut dia. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika dia benar-benar berhasrat. Itu pertama kali. Allah menjanjikan begitu. Ujibu. Apa? Ku penuhi. Ku sambut dia. Ku sambut dan ku sambut. Itu namanya ujibu. Ya. Dakwah da'i kalau dia betul-betul berminat kepadaku. Kemudian apa? Falyastajibuli. Seyogianya dia tergugah. Tergugah. Falyastajibuli. Yastajibu lain lagi Bapak-bapak. Ini manusia. Kalau Allah cukup ajaba yujibu. Kalau kita apa? Falyastajibu, dia betul-betul terpesona, betul-betul berhasrat. Sampai kalau orang bisa membacanya, orang itu kok terkagum-kagum. Kenapa sih dia begitu gandrung sama Allah? Kenapa sih begitu dia mencintai Al-Quran? Kenapa begitu dia terpikat kepada Al-Quran? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan dia tunjukkan, dia demonstrasikan dia beriman kepadaku. La'allahum yarsudun. Dengan demikian mereka mencapai derajat yang tertinggi. Ulaika humur rasyidun. Ini terjemahan ayat Al-Quranul Karim. Paling tidak kita bisa menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berdosa. Kita mengharapkan pengampunannya dan mengharapkan kedermawanannya. Seperti biasa kita ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.